Saya Reshnu Lingga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Tahu kan selama ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia tuh kuliah di luar negeri. Tapi sayangnya mereka dan kemampuan mereka belum bisa untuk diabsorb atau juga diterima oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Malah lebih sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing di luar negeri. Nah, kali ini karena peluang yang begitu besar dan juga kondisi yang seperti ini bertahun-tahun, Pak Erick Thohir membuat sebuah program dengan bekerja sama antara FHCI dengan PPID. PPID ini adalah Persatuan Pelajar Indonesia Dunia. Dan ini punya program namanya Indonesia Global Talent Internship. Program ini akan memberikan ruang kepada teman-teman di luar negeri untuk bekerja sama di proyek strategisnya BUMN, khusus untuk pelajar aktif S2 dan S3 di luar negeri, atau lulusan S2 yang belum bekerja. Akan dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari sampai bulan Maret. Ada 44 proyek strategis di 7 BUMN atau sebagai mentornya, yaitu Nah, apa benefitnya? Pertama, working experience. Kedua, sertifikat program. Yang ketiga, surat rekomendasi. Yang keempat, uang saku. Diharapkan dengan program ini nantinya kawan-kawan yang masuk internship kalau mau bekerja di BUMN akan langsung bisa. Apalagi kalau berprestasi selama program ini dilakukan. Nah, tahu kan kalau tentara-tentara kita, TNI kita begitu banyak berjuang untuk negara dan bangsa kita. Dan kali ini Pak Erick Thohir meminta BUMN memberikan apresiasi kepada mereka melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak tentara. Khususnya mulai dari tentara tamtama sampai perwira yang pertama. Program ini telah diberikan oleh Pak Erick selama 2 tahun. Tahun lalu sudah dan tahun ini yang kedua. Dan kali ini ada 1.775 putra-putri berprestasi dari anggota TNI. Sasarannya seluruh provinsi, di 3 provinsi, totalnya mencapai 9 miliar rupiah. Dan kemarin secara simbolis sudah diberikan oleh Pak Erick Thohir bersama Panglima TNI, Bapak Andika Prakasa. Program beasiswa ini makin menegaskan kepada 3 program khusus yang dibuat oleh BUMN, yaitu lingkungan, UMKM, dan pendidikan. Untuk wisatawan-wisatawan, memudahkan berkunjung ke Pulau Samosir atau ikut berwisata di Danau Toba, Pak Jokowi lagi-lagi memberikan infrastruktur yang kuat untuk mendukung wisata Danau Toba. Dan kali ini yang diresmikan adalah pelabuhan penyeberangan dan 2 kapal feri. Pelabuhan penyeberangan ini yaitu di Ajibata dan memiliki 3 dermaga. Dengan ini maka kapal-kapal akan bisa dilayani semakin baik. Tidak hanya itu, ada 2 kapal feri yang juga diserahkan oleh Pak Jokowi, yaitu KMP Pora-Pora dan KMP Caldera Toba. KMP Pora-Pora speknya dan KMP Caldera Toba speknya. Tidak hanya itu, juga disiapkan 2 unit bus air dengan spesifikasi. Infrastruktur ini semua merupakan operasional atau yang dioperasikan oleh BUMN. Apalagi kalau bukan dari ASDP. Tahu nggak kalau selama ini yang namanya kereta, kalau berlintasan atau pengaturan jadwal dan sebagainya, sehingga kita bisa selamat dan sampai dengan di tujuan, itu karena ada sebuah sinyal. Itu disebut dengan persinyalan yang diatur secara otomatis di kereta. Dan kali ini BUMN Land itu membuat sebuah pensinyalan yang sangat canggih yang diatur mulai dari kereta Cikarang sampai Cikampek dengan standar keselamatan yang sangat tinggi. Dan lebih hebatnya lagi, sistemnya hanya dibangun dalam waktu hanya 1 hari sehingga kecepatan pengerjaannya sangat baik dan tidak mengganggu operasional kereta. Dan total sebanyak 8 stasiun yang mengalami pergantian sistem adalah Nah, untuk penumpang, silakan nikmati kenyamanan dan keselamatan bersama Kereta Api Indonesia. Kali ini servis diberikan kepada
business to business yang dilakukan oleh Bank BTN, memberikan sebuah aplikasi untuk developer-developernya, sehingga teman-teman developer yang memanfaatkan fasilitas BTN bisa melakukan transaksi pinjaman KPR dengan sangat cepat dan online, dan bisa memangkas waktu kecepatan approval dari 40 jam menjadi 20 jam, artinya dipangkas 50%. Dengan langkah ini, maka BTN sudah mulai masuk membangun ekosistem perumahan digital di Indonesia. Ikut investasi saham nggak? Nah, kali ini Dana Reksa Sekuritas meluncurkan aplikasi online trading yang dinamakan dengan Bryce. Kenapa sampai Dana Reksa masuk dalam aplikasi ini? Karena saat ini investor-investor Indonesia didominasi oleh teman-teman milenial, bahkan sampai 82%. Sehingga wajar kalau Dana Reksa melayani teman-teman milenial untuk investasi di saham. Tidak hanya saham, aplikasi ini juga melayani reksadana dan obligasi. Nggak hanya itu, biayanya sangat murah, fee beli mencapai 0,2% dan fee jual sebesar 0,27%. Dan diharapkan dengan langkah ini, teman-teman milenial bisa semakin bergairah untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Tahu kan, kalau semen kita oversupply di Indonesia, mau nggak mau, pabrik-pabrik semen BUMN harus mulai mencari marketnya di luar negeri. Dan kali ini semen Padang berhasil mengekspor 52.002 metric ton ke berbagai negara. Ada 2 negara yang menjadi target pasar mereka. Yang pertama adalah Sri Lanka dan kemudian di Maldives. Dengan langkah ekspor ini, maka persentase ekspor mereka meningkat menjadi 376% dibandingkan periode yang lalu, tahun lalu sebesar 10.924 metric ton. Semoga langkah ekspor ini membuat pabrik-pabrik semen yang di bawah Semen Indonesia semakin terdorong untuk melakukan ekspor semen ke luar negeri. Demikianlah berita dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang terbaik minggu ini. Semoga minggu depan kita akan dapat lagi berita terbaik dari BUMN sehingga bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia.